Hal itu menunjukkan kekuatan yang superior untuk menghadapi Pilpres 2024. Cuman persoalannya siapa yang akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dari gabungan antara KIB dan KKIR ini. 3 nama ya, Anies, Puan, apakah yang dinaikkan oleh PDIP yaitu Puan Ganjar. Keenam partai ini adalah partai pemerintahan hari ini. Jadi kalau misalkan partai pemerintahan hari ini bergabung, wah ini adalah kekuatan yang sangat besar. Tentu saja tidak bisa dikalahkan dengan akan bergabung ke PDIP. Apa mungkin? Apa iya? Narasi soal penggabungan antara KIB dan KKIR ini masih terpecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube dan selamat datang di channel catatan isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Oke, teman-teman, balik lagi di konten politik. Karena politik selalu banyak intrik yang menarik untuk kita perbincangkan. Dan kali ini ada berita soal KIB, KKIR dan PDIP. Ya, kita akan membahas soal koalisi yang akan terjadi di Pilpres 2024. Nah, teman-teman, kita sudah ada di Tribun Papua ya. Ada berita soal KIB dan KKIR gabung kekuatan upaya lengserkan PDIP di Pilpres 2024. Ini terkait langkah dan gerakan yang dilakukan oleh Erlangga dan Caimin pada saat pertemuan mereka, hingga timbullah wacana soal KKIR dan KIB ini akan menjadi koalisi, akan melebur menjadi satu. Kita baca beritanya. Membangun kekuatan jelang Pilpres 2024 memang sudah semestinya dilakukan partai politik. Membangun kekuatan bisa dilakukan melalui capres maupun cawapres yang diusung. Namun langkah koalisi juga dinilai ampuh dalam membangun kekuatan besar memenangkan pemilu 2024. Kalau kita bicara seandainya KIB dan KIR dilebur, artinya ada Golkar, PAN, dan P3 ditambah Gerindra dengan PKB, yaitu luar biasa kekuatannya secara kekuatan partai politik. Ini kata pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Hal itu menunjukkan kekuatan yang superior untuk menghadapi Pilpres 2024. Sebelumnya Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto mengungkapkan peluang KIB dan KIR melebur menjadi sebuah koalisi baru, katanya. Dua-duanya mengajak, jadi kalau dua-dua bergabung lebih kuat, lebih baik. Dalam politik tidak ada yang tidak bisa dibicarakan, kata Erlangga saat bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Jadi kalau kita masih ingat kemarin itu ada pertemuan antara Ketum Golkar dengan Ketum PKB. Salah satunya membicarakan soal potensi bergabungnya KIB dan KKIR. Nah, di berita selanjutnya di Republik Merdeka, potensi KIB dan KKIR bersatu pasangan Capres 2024 ada 3. Secara logika berarti ini sudah bisa dipastikan kalau misalkan KIB dengan KKIR bersatu, artinya sudah dipastikan ada 3 pasang calon. Yang satu koalisi nanti PDIP dengan beberapa partai kecil, walaupun memang PDIP tidak berkoalisi pun sudah bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden, tapi kemungkinan besar PDIP tetap harus berkoalisi, mungkin nanti dengan partai-partai kecil. Kedua, yaitu koalisi perubahan, ada Demokrat, PKS, dan Nasdem. Itu mungkin yang akan dicapreskannya adalah Anies Baswedan. Lalu yang ketiga ya ini adalah KIB dan KKIR yang bersatu. Cuman persoalannya siapa yang akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dari gabungan antara KIB dan KKIR ini. Lobby-lobby dan komunikasi politik pasti terus dijalin oleh setiap kubu, tapi akan mengerucut
pada 3 nama capres yaitu Anies, Puan, dan Prabowo, ujar Jerry kepada kantor berita politik RMOL. 3 nama ya, Anies, Puan, apakah yang dinaikkan oleh PDIP yaitu Puan nggak Ganjar? Kita juga masih penasaran karena belum diumumkan. Kalau dari PAN, jika KIB dan KIR plus PDIP gabung berpotensi menangi Pilpres. Udah jelas ini pasti menang lah. Kayaknya ya. Kayaknya menang lah. Ini berarti koalisi yang sekarang ada di pemerintahan. Kan Golkar ada di pemerintahan. Begitupun dengan PAN, P3, terus juga Gerindra, PKB, PDIP udah jelas karena presidennya juga dari PDIP. Jadi ke-6 partai ini adalah partai pemerintahan hari ini. Jadi kalau misalkan partai pemerintahan hari ini bergabung, wah ini adalah kekuatan yang sangat besar. Tentu saja tidak bisa dikalahkan dengan suara yang ada menurut saya. Suara yang ada yang tersisa yaitu Koalisi Perubahan dan partai-partai kecil. Akan sangat sulit untuk dikejar ketika ini bergabung ya. Kita akan lihat statementnya. Koalisi itu tidak ada gemuk atau kurus. Yang penting koalisi atau penggabungan atau kerjasama sesuai dengan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu, yaitu pasal PT 20 kursi presidensial threshold, maksudnya kursi DPR itu kan syarat minimal kata Viva Yoga. Jadi dengan otomatis penggabungan ketiga koalisi tersebut akan membuat koalisi semakin besar. Sangat bagus, semakin banyak barisan koalisi semakin efektif proses pemilu semakin baik, ungkap Caimin. Tapi kalau dilihat-lihat, kalau misalkan banyak partai ini bergabung akan sulit memilih capres dan cawapres. Di sana kalau kita lihat PDIP ada Puan, ada Ganjar. Lalu ada dari KIB-nya ada juga Erlangga Hartanto, juga ada Sandiaga Uno yang mungkin akan didorong oleh P3. Kita juga tidak bisa melupakan di KKIR itu ada Prabowo dan ada Caimin yang dua-duanya menggebu-gebu ingin menjadi calon presiden ya. PKB diprediksi gabung KIB, Gerindra merapat ke PDIP, apa mungkin? Jadi begini teman-teman. Narasi soal penggabungan antara KIB dan KKIR ini masih terpecah belah. Banyak berita yang menyebutkan bahwa yang bergabung ke KIB itu hanya PKB saja. Gerindranya tidak ikut. Gerindranya akan bergabung ke PDIP. Apa mungkin? Apa iya? Saling lempar kode ketum. Muhaimin Iskandar dengan ketum Partai Golkar KIB. Nah ini ya. Nah ini beritanya ya, kecuali misalkan PKB ke poros Koalisi Perubahan pasti akan menimbulkan kegaduhan karena apapun judulnya PKB loyalis Jokowi. Basis pemilihnya juga basis NU yang berjarak dengan Anies Baswedan. Tidak mungkin ketika PKB gabung ke Koalisi Perubahan karena polarisasinya sangat terlihat jelas. Tidak akan mungkin menyatu lah ya. Yang agak ramai itu nanti kalau partai pendukung pemerintahan Jokowi bergabung ke poros perubahan pasti menimbulkan kegaduhan. Sudah terbukti dengan apa yang terjadi pada Nasdem. Iya, apalagi kalau misalkan PKB gabung ke Koalisi Perubahan itu bakal dibongkar habis borok-boroknya Caimin, kasus-kasusnya ya. Selanjutnya ini masih soal PKB dengan Golkar. Kata Gerindra silahkan cari peluang. Jadi kata Sufmi Dasko ini kalau itu kan memang kita serahkan kepada masing-masing. Kita kan berkoalisi sudah bicara, silakan masing-masing mencari peluang untuk partai yang ingin bergabung. Jadi masih normatif lah ya kalau dari Gerindra sendiri. Nah, ada berita mengejutkan kembali ini yang terakhir. Prabowo dan Khofifah bertemu 4 mata di Surabaya. Ada apa? Apakah wacana Gerindra atau wacana Prabowo yang tidak ingin dicalonkan dengan Caimin ini betul-betul adanya, sehingga Prabowo mengunjungi kader PKB-nya yang ada di daerah yaitu Indah Khofifah Parawansa. Jadi memang gencar sekali soal Prabowo dan Khofifah ini dijodohkan.
Tapi yang menjadi dilema Khofifah ini adalah partainya PKB. Jadi sangat sulit ketika PKB harus mendorong Khofifah menjadi cawapresnya Prabowo. Karena sudah dideklarasikan oleh PKB yang akan maju sebagai capres ataupun cawapres, yaitu Caimin. Ini akan menjadi dilema. Tapi tidak akan menjadi dilema apabila Khofifah Indar Parawangsa ini maju melalui KIB. Kalau kita buka kembali koalisi yang awal tadi saya katakan soal KKIR dan KIB, ini bisa menjadi pasangan calon membuka peluang Khofifah maju dari KIB dan Prabowo maju dari KKIR. Sangat terbuka peluangnya ya. Lalu selanjutnya kita ingin baca statement-statement pertemuan antara Prabowo dan Khofifah. Saat ditanya soal Pilpres 2024, Prabowo melirik Khofifah. Sejurus kemudian dia menyebut bahwa mereka tidak langsung membahas terkait kontestasi nasional tersebut. Tadi tidak langsung kita singgung ya Bu ya, katanya. Tentunya itu pada saatnya akan kita bahas, kata Prabowo seolah memberi kode. Prabowo kemudian tertawa terbahak-bahak saat ditanya kapan deklarasi dengan Khofifah. Kok deklarasi? Hahaha, kata Prabowo. Jadi memang kalau kita lihat dari semiotiknya, ini ada kode-kodenya, ada chemistry yang sudah dijalin oleh Prabowo dan Khofifah. Kita tunggu nanti bagaimana sepak terjang Prabowo dengan Khofifah. Dan berita tadi sekaligus menutup video kali ini. Dan wallahumma fiqh ila qoumit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.